Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kita kali ini, saya sendiri, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, bertemu lagi dengan adik-adik semua dalam pembelajaran yang kita akan lanjutkan, yaitu menyusun cerita pendek. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini menjadikan pembelajaran yang penuh barokah. Berdoa dipersilahkan. Cukup, doa telah selesai. Mari kita mulai pembelajaran kita dengan ucapan Basmalah, Bismillahirrohmanirrohim. Lanjut mengenai menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek. Yang pertama adanya orientasi, yang kedua adanya rangkaian, dan yang ketiga komplikasi, dan yang keempat adalah resolusi. Yang harus adik-adik pahami dalam orientasi yaitu atau pengertiannya penentuan sebuah peristiwa menciptakan gambaran visual baik latar, atmosfer, dan waktu kisah. Nama lain daripada orientasi yaitu adalah pengenalan. Jadi intinya kita akan jelaskan nanti mengenai orientasi itu seperti apa. Yang kedua, rangkaian peristiwa yaitu kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa tak terduga. Nah, ini adalah urutan atau tahapan-tahapan yang akan terjadi pada sebuah permasalahan. Yang ketiga adalah komplikasi, yaitu cerita bergerak seputar konflik untuk masalah yang mempengaruhi latar waktu dan karakter. Baik tokoh utama mengarah kepada solusi. Jadi di sini berkaitan dengan komplikasi yaitu puncak permasalahan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu resolusi. Resolusi yaitu pemecahan masalah atau solusi untuk masalah atau tantangan dicapai berhasil cara pengarang mengakhiri cerita. Solusi untuk masalah atau pemecahan sebuah masalah atau tantangan yang dicapai harus berhasil. Yaitu caranya pengarang mengakhiri sebuah cerita. Selanjutnya berkaitan dengan orientasi. Apa saja sih yang termasuk ke dalam orientasi atau pengenalan? Ke-1, pengenalan nama tokoh. Jadi bisa diceritakan nama tokoh. Yang kedua, pengenalan karakter tokoh, baik karakternya itu antagonis, protagonis, atau tritagonis. Baik itu karakternya sombong, baik, atau jahat, atau sebagainya. Atau sikapnya lah. Itu pengenalan. Contohnya mengenal seekor kura-kura yang baik hati, suka menolong, dan ramah pada sesama. Itu adalah karakter. Yang ketiganya adalah pengenalan suasana tempat. Nah, suasana tempat itu berkaitan dengan suhu, boleh berkaitan dengan tempat itu misalkan hutannya lebat, hutannya dikenal ada air terjunnya, pohon-pohonnya besar, menjulang ke langit. Atau misalkan kalau rumahnya reot,
atau rumahnya besar, megah, mewah, tinggi, atau gubuk, boleh. Pengenalan suasana wilayah. Nah, suasana wilayahnya itu misalkan gersang. Suasana wilayahnya itu hamparan tumbuhan sapana, boleh. Atau pepohonan, atau warga. Berkaitan dengan suasana lingkungan masyarakat yang penuh dengan manusia, ya, itu adalah suasana wilayah. Yang terakhir adalah suasana setting. Suasana setting ini kejadian dalam tokoh tersebut, misalkan settingnya menyedihkan, yaitu setting. Settingnya misalkan bahagia, nah itu contohnya. Itu adalah pengenalannya. Jadi pengenalan tokoh utamanya yang dikenal. Kalaupun di dalam ceritanya itu ada tokoh sampingan, nah itu tidak diceritakan. Yang penting adalah tokoh utamanya dalam orientasi ini, pengenalan tokoh. Baik, yang selanjutnya yaitu rangkaian peristiwa. Seperti apa sih rangkaian peristiwa itu? Atau apa rangkaian peristiwa tersebut? Rangkaian peristiwa yaitu sebab, asal mulanya, sebab terjadinya sebuah permasalahan. Yang pertama. Jadi yang namanya rangkaian itu tahapan. Kalau kita mau naik ke lantai 2 itu ada yang namanya tangga. Nah, itu tahapan-tahapan. Jadi misalkan si A itu bisa disebut pintar, apa saja tuh dia mencapai kepintarannya. Sebab, ya, jadi namanya sebab itu adalah tahapan. Tahapan atau asal mula terjadinya permasalahan. Kalau permasalahannya misalkan banjir, nah, penyebabnya apa? Rangkaian peristiwanya. Berarti satu, warga suka membuang sampah sembarangan. Nah, jadi banjir permasalahan. Yang kedua, sebabnya itu warga tidak sadar tentang lingkungan. Nah, begitu. Kemudian warga tidak mencintai alam sekitar, misalkan suka menebang pohon sembarangan, tidak melakukan reboisasi, atau melakukan pembalakan liar. Nah, itu permasalahannya adalah banjir. Yang kedua, rangkaian peristiwa itu adalah tahapan yang akan muncul sehingga menimbulkan masalah. Ya, intinya sama aja sih, sebab-sebab juga. Jadi di sini namanya rangkaian peristiwa itu adalah tahapan yang muncul sehingga terjadinya masalah. Itu yang namanya rangkaian peristiwa. Dan selanjutnya yang ketiga adalah komplikasi. Nah, di sini yang kita tadi bahas adalah sebab, dari tahapan permasalahan. Yang ketiganya, nama lain dari komplikasi yaitu akibat. Jadi akibatnya apa? Yaitu akibat dari akar permasalahan yang terjadi. Jadi yang namanya tadi membuang sampah sembarangan, akibatnya banjir. Nah, itu komplikasi itu puncak permasalahan, bisa permasalahan yang paling utamanya. Kalau mau dalam judul itu misalkan cinta sejati, nah itu adalah puncak permasalahannya. Atau cinta ditolak, nah itu adalah permasalahannya. Kemudian kejahatan sang buaya, nah itu adalah permasalahannya. Nah, jadi
Yang namanya komplikasi itu adalah buah dari sebab. Tidak ada akibat kalau tidak ada sebab. Ada sebab, makanya timbullah akibat. Nah, seperti itu. Contohnya tadilah. Sebabnya, jika seseorang membuang sampah sembarangan, maka akan timbul bencana. Salah satunya banjir. Itu adalah komplikasinya, permasalahannya. Puncak permasalahan sama saja sebetulnya. Komplikasi itulah puncak permasalahannya yang diceritakan. Kemudian permasalahan yang paling utama itu kaitannya dengan komplikasi. Baik, yang terakhir dari struktur teks menyusun cerpen yaitu resolusi. Seperti apa resolusi? Yaitu cara pengarang menyelesaikan sebuah permasalahan yang tampil pada sebuah cerita. Jadi intinya resolusi ini bagaimana sih menyelesaikan masalahnya? Nah, kalau kita tadi contohkan adalah sebuah banjir akibat tidak cinta pada lingkungan, solusinya seperti apa? Nah, berarti harus ada penyelesaian masalahnya, yaitu permasalahan yang tampil pada sebuah cerita itu apa? Yaitu mengenai banjir, berarti harus satu membuat slogan, cintailah lingkungan. Itu adalah salah satu pencegahan banjir. Jangan membuang sampah sembarangan, isi slogan. Kemudian yang kedua, jika ada seseorang yang membuang sampah sembarangan, diingatkan bahwa kita harus menjaga lingkungan. Yang selanjutnya, resolusinya supaya tidak banjir apa? Memberikan peraturan kepada masyarakat yang melakukan pembalakan liar di hutan lindung atau melakukan reboisasi bagi hutan gundul atau tempat-tempat yang belum ditanami ditanami pepohonan. Atau misalkan kita membuat sebuah program bagaimana supaya tidak banjir. Memilah sampah antara organik dan non-organik. Atau apalagi, satu orang memiliki satu pohon. Nah, jadi supaya apa? Supaya menampung, supaya pohon itu bisa menampung air. Selain air bisa ngalir, berarti air bisa ditampung di pohon. Nah, itu resolusi caranya. Nah, itu berkaitan dengan struktur teks cerpen. Yaitu yang pertama adanya orientasi, yang kedua adanya rangkaian peristiwa, yang ketiga komplikasi, yang keempat adalah resolusi. Nah, baik anak-anakku semua, ini Bapak tampilkan sebuah contoh bagaimana mengidentifikasi struktur cerpen. Dan nanti adik-adik bisa menyaksikan sebuah cerita berkaitan dengan sejarah, bisa berkaitan dengan dongeng juga bisa. Intinya di sini bagaimana caranya memisahkan mana itu orientasi dan mana itu yang namanya komplikasi, dan bagaimana namanya itu resolusi dan tahapan peristiwa. Di sini Bapak kasih contoh cerpen yang berada di buku halaman 63. Silahkan adik-adik bisa lihat bukunya. Di buku mata pelajaran bahasa Indonesia. Di situ di bagian pertama ada sebuah penggalan cerpen. Di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar.
Disebut gunung barangkali tidak tepat karena areanya terlalu kecil. Lebih tepatnya disebut bukit. Tapi penduduk kampung sejak dahulu sampai sekarang menyebutnya dengan Gunung Beser. Itu adalah sebuah pengenalan. Pengenalan mengenai apa? Nah, adalah pengenalan mengenai Gunung Beser. Kaitannya dengan lingkungan. Lingkungan apa? Baik itu ada kampung, bukit, kemudian gunung. Nah, ya, itu jadi di situ makanya ini adalah tentang mengenai orientasi. Orientasi itu apa? Adalah pengenalan. Adik-adik bisa lihat judul ceritanya itu di halaman 53 mengenai pohon keramat. Nah, pohon keramat ini berkaitan dengan cerpen. Nah, paragraf pertama itu adalah mengenai orientasi. Orientasi itu apa? Adalah pengenalan. Pengenalan isinya apa? Yaitu tentang gunung, tentang bukit, dan masyarakat. Nah, itu saja cukup untuk hari ini. Silahkan adik-adik kerjakan tugasnya. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.